kali ini kita akan membahas mengenai alat peredaran darah. Alat peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi harus kita ingat bahwa alat peredaran darah ada dua. Yang pertama adalah jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Darah manusia yang beredar ke seluruh tubuh selalu berada di dalam pembuluh darah. Yang pertama kita akan membahas mengenai jantung. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, di atas diafragma. Besar jantung masing-masing orang kira-kira sekepal dari tangannya. Jantung memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung atau miokardium bekerja tidak mengikuti kehendak kita. Artinya, jantung bekerja secara otomatis. Jantung mulai berdenyut sejak terbentuk, yaitu pada masa embrio di dalam kandungan sampai individu mati. Nah, betapa pentingnya fungsi jantung bagi tubuh kita. Untuk itu, jagalah kesehatan jantung. Bagian luar jantung dilapisi oleh selaput yang disebut dengan perikardium. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan yang disebut dengan atrium, ada bilik kiri dan bilik kanan disebut dengan ventrikel. Berarti apabila orang mengatakan serambi kiri, berarti itu disebut dengan atrium kiri, serambi kanan, atrium kanan. Bilik jantung berfungsi memompa darah baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Oleh karena itu, bilik memiliki otot yang lebih tebal daripada serambi yang hanya berfungsi menerima darah. Di antara serambi kiri dan bilik kiri terdiri dari katup berdaun 2, yaitu valvula bicuspidalis. Dan di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup berdaun 3, yaitu valvula tricuspidalis. Katup-katup tersebut berguna untuk menjaga agar darah tidak kembali ke serambi. Selain itu, pada pangkal pembuluh nadi terdapat pula katup berbentuk seperti bulan sabit yang disebut dengan valvula semilunaris. Katup ini berguna untuk mencegah darah yang sudah masuk ke aorta, yaitu pada pembuluh nadi terbesar, agar tidak kembali ke jantung lagi. Jantung bekerja sangat teratur, yaitu dengan mengembang dan mengempis. Hal ini terjadi karena ada otot-otot jantung yang mengendur atau relaksasi dan berkerut atau kontraksi. Nah, bagaimana cara kerja jantung? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Serambi jantung mengempis dan bilik mengembang, sehingga darah masuk ke bilik. Darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Karena adanya katup berdaun 2 dan katup berdaun 3, maka darah tidak dapat kembali lagi ke serambi. Bilik jantung mengempis, sehingga darah bilik kiri yang kaya oksigen dipompa dengan kuat ke seluruh tubuh. Sedangkan darah dari bilik kanan yang kaya karbon dioksida dipompa ke paru-paru untuk dibersihkan. Gerakan jantung disebut dengan denyut jantung. Keadaan jantung yang sedang berkontraksi atau mengempis membuat tekanan ruangan jantung menjadi paling tinggi atau maksimum. Keadaan ini disebut dengan sistol. Sedangkan otot jantung menjadi relaksasi atau mengendur, membuat tekanan ruang jantung menjadi paling rendah atau minimum. Keadaan ini disebut dengan diastol. Nah, umumnya
Orang dewasa yang normal memiliki tekanan sistol lebih kurang 120 mmHg dan tekanan diastol lebih kurang 80 mmHg. Untuk mengukur tekanan darah digunakan tensimeter. Denyut jantung secara normal berkisar 70 kali per menit. Seseorang yang tekanan darahnya di atas normal disebut dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sebaliknya, bila seseorang tekanan darahnya lebih rendah dari normal disebut dengan tekanan darah rendah atau hipotensi. Oke, setelah kita membahas mengenai jantung, yang kedua sekarang kita akan membahas mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi mengalirkan darah. Pembuluh darah pada manusia terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Untuk itu, akan kita bahas masing-masing pembuluh tersebut. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi adalah sebuah pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung atau membawa darah keluar dari jantung. Letak pembuluh nadi agak tersembunyi atau di dalam permukaan tubuh. Hanya bagian-bagian pembuluh nadi tertentu dekat dengan permukaan tubuh yang dapat dirasakan denyutnya. Misalnya, pada pergelangan tangan dan leher. Dinding otot pembuluh nadi lebih tebal, kuat, dan bersifat elastis dibandingkan dengan pembuluh balik. Hal ini sesuai dengan peranannya, yaitu membantu pemompan jantung dalam peredaran darah. Darah yang keluar dari jantung melalui dua pembuluh nadi, yaitu pembuluh nadi pertama, keluar dari bilik kiri atau ventrikel kiri. Pembuluh nadi ini membawa darah yang kaya oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini disebut nadi besar atau aorta. Pada pangkal aorta terdapat kutub berbentuk belang sabit atau valvula semilunaris yang berfungsi mengatur agar darah yang keluar dari jantung tetap searah. Pembuluh nadi kedua keluar dari bilik kanan atau ventrikel kanan. Pembuluh nadi ini membawa darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida menuju ke paru-paru. Pembuluh darah ini disebut pula pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Pembuluh balik umumnya terletak di permukaan tubuh. Banyak pembuluh balik yang dapat kita amati dengan mudah. Pembuluh darah yang tampak kebiruan di bawah kulit adalah pembuluh balik. Kita tidak dapat merasakan adanya denyutan pada pembuluh balik. Dinding otot pembuluh balik lebih tipis dibandingkan pembuluh nadi, tetapi diameternya lebih lebar dan tidak elastis. Berbeda dengan pembuluh nadi. Di sepanjang pembuluh balik banyak terdapat katup. Katup-katup tersebut membuat darah hanya mengalir ke satu arah, yaitu ke jantung. Pada manusia, pembuluh balik secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuluh balik paru-paru dan pembuluh balik tubuh. Pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis adalah pembuluh balik yang membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri atau atrium kiri pada jantung. Pembuluh balik paru-paru membawa darah yang kaya oksigen. Pembuluh balik tubuh berukuran besar
terdiri dari pembuluh balik atas atau vena cava superior dan pembuluh balik bawah atau vena cava inferior. Pembuluh balik atas membawa darah dari tubuh bagian atas, misalnya kepala dan lengan, sedangkan pembuluh balik bawah membawa darah dari tubuh bagian bawah. Kedua pembuluh balik tersebut bermuara ke serambi kanan atau atrium kanan, jantung, dan membawa darah yang kaya karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan sisa pembakaran yang terjadi pada seluruh jaringan tubuh. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadinya pertukaran gas dan oksigen serta karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh.